Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ningsih Arifin. Kali ini aku mau membagikan resep, yaitu pare isi kelapa dan juga daging sapi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel aku. Pertama-tama panaskan air, kemudian masukkan 1/4 daging sapi, kemudian masak sampai matang kurang lebih 20 menit, setidaknya sampai daging empuk. Nah, daging setelah empuk seperti ini matikan kompor. Kemudian ini adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah 4 butir pare hijau. Ini pare yang bukan pare pahit ya, tapi tetap saja pahit. Tapi ini pare yang halus itu ya. Kemudian ada 15 cabai rawit hijau. Kemudian ini ada bumbunya. Ini ada 6 siung bawang merah, kemudian 5 siung bawang putih, kemudian 3 biji kemiri. Kemudian ada daun serai, kemudian lengkuas dan juga daun salam. Kemudian ada kunir, kemudian ada kencur dan juga ada jahe. Kemudian bumbu halusnya ada ketumbar bubuk, ada ladaku dan juga ada masako. Selanjutnya ini adalah kelapa yang ukurannya kecil, itu 1 biji yang sudah diparut. Kemudian ini 1/4 daging sapi yang tadi sudah direbus. Kemudian iris kecil-kecil daging sapi tadi ya. Kemudian haluskan bumbu-bumbu dengan menggunakan koper, atau bisa juga diulek manual dengan menggunakan cobek. Jangan lupa ditambahkan sedikit air untuk menghasilkan hasil bumbu yang halus. Kemudian siapkan wajan dan didihkan minyak, kemudian masukkan bumbu halus tadi. Ditumis. Masukkan daun serai, kemudian daun salam, kemudian lengkuas, diaduk-aduk. Kemudian tambahkan 4 sisir gula jawa merah atau 1/4 gula jawa merah. Maksudnya 1/4 bagian gula jawa merah. Kemudian masukkan 1 gelas air putih. Kemudian aku masukkan lada bubuk. Kalau ladanya tidak mau bubuk ya tadi dihaluskan di koper bersama bumbu-bumbu yang lain. Kemudian aku memberi masako. Kemudian ketumbar bubuk. Diaduk-aduk. Kemudian masukkan parutan kelapa tadi. Diaduk-aduk. Ini seperti membuat
dendeng ragi atau serundeng ya, tapi tidak sampai kering. Diaduk-aduk agar tidak gosong dan bumbunya merata. Dan masukkan daging sapi yang telah dicincang kecil-kecil, dimasukkan agar lebih empuk. Diaduk-aduk terus sampai bumbu meresap dan merata. Ini dibiarkan sampai airnya menyusut. Kemudian aku tambahkan setengah sendok makan garam dan 1/4 sendok makan penyedap rasa. Diaduk-aduk biar merata bumbunya. Jangan lupa dicicipi. Nah, ini airnya sudah agak menyusut, tapi masih tetap harus diaduk-aduk terus agar tidak gosong ya. Nah, ini setelah airnya sudah berkurang banyak, kemudian aku masukkan cabai rawit hijaunya. Kenapa aku masukkan di akhir cabai rawit hijaunya? Agar tetap segar. Agar tidak hancur juga ya, karena nanti masih harus dikukus. Kenapa aku tidak iris-iris? Karena biar tidak terlalu pedas ya. Jadi kalau mau pedas ya cabenya dimakan, kalau nggak suka pedas ya cabenya tidak usah dimakan. Diaduk-aduk terus sampai airnya menyusut. Nah, ini kalau sudah seperti ini tidak terlalu kering dan juga airnya sudah tidak terlalu banyak, berarti ini sudah cukup ya. Kemudian matikan kompor, pindahkan bumbu yang sudah matang tadi ke dalam mangkok. Nah, kemudian sekarang masukkan bumbu isi daging sapi ini ke dalam parai tadi. Buah parai ini sudah aku bersihkan bagian dalamnya ya, dan sudah aku cuci bersih. Kemudian ini bumbunya dimasukkan sampai penuh ke dalam parai ini ya. Di sini juga ada yang bilang ini adalah namanya apa ya, sayur buaya gitu, ada yang bilang begitu. Kan pare itu seperti buaya ya bentuknya. Diisikan penuh ya ke dalam buah. Lakukan ini sampai selesai, sampai 4 buah pare terisi semua dengan bumbu, dan habiskan ya.
Nah, ini hasil dari daging pare yang tadi sudah diisi dengan bumbu. Kemudian kukus pare pada tempat yang tadi sudah aku siapkan, sudah aku panaskan dan tinggal aku masukkan, kemudian dikukus kurang lebih itu setengah jam, atau kalau dicek kalau sudah empuk itu berarti sudah matang. Tadi sudah aku cek ya, dan ini kurang lebih sudah 20 menit ini sudah matang. Jadi aku angkat. Nah, demikian resep dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.